Halo, ketemu lagi dengan saya. Sebelumnya saya mau ucapkan selamat Hari Raya Kemerdekaan RI ke-79 untuk kita semua. Merdeka! Hai traders, seminggu sudah lewat, kita juga sudah mengalami berbagai tantangan di dalam trading dan saat ini saya ingin membagikan lagi beberapa hal yang paling mendasar ya untuk kita sebagai traders agar supaya semakin hari kita semakin menjadi trader yang sukses seperti itu. Nah, pada pekan ini saya ingin men-share satu hal yang sangat penting ya, yang mempengaruhi keberhasilan seorang trader dalam mencapai apa keuntungan atau tujuannya sebagai seorang trader yang ingin menjadi profitable seperti itu ya. Nah, pasti trader sudah sering banget ya mendengar hal seperti ini. Nanti juga uh, traders akan tahu apa yang saya akan bicarakan, tetapi akan saya coba remind kembali ya hal yang penting dan sangat penting yang mendominasi keberhasilan kita sebagai trader. Nah, apa itu? Saya ingin berbicara tentang psikologi trading atau psikologi trading ya. Psikologi trading ini ya sangat memainkan peran penting dalam pengambilan keputusan. Berikut ada beberapa hal yang saya akan sampaikan, ya oke, faktor psikologi yang sering dihadapi oleh trader, ya. Oke, siap-siap. Yang pertama adalah ketakutan atau fear. Ya, kita tahu ketakutan dapat membuat ya seorang trader ragu mengambil keputusan atau kadang-kadang keluar dari posisi terlalu cepat. Sebagai contoh, misalnya setelah mengalami kerugian, trader mungkin takut untuk kembali masuk pasar. Ya, itu adalah satu hal yang tidak bisa kita pungkiri. Begitu kita mengalami sesuatu yang mungkin membuat kita jadi takut, maka kita untuk melangkah lagi atau membuka posisi baru itu jadi tekan, istilahnya takut gitu ya. Nah, hal seperti ini akan sangat berpengaruh terhadap hasil daripada trading Anda. Nah, ketakutan perlu kita apa waspadai dan perlu kita antisipasi agar supaya tidak mempengaruhi hasil daripada trading kita. Jadi fear adalah faktor pertama dalam psikologi kita untuk seorang trader. Yang kedua adalah keserakaan atau greed ya. Keserakaan dapat mendorong trader untuk mengambil risiko berlebihan dengan harapan mendapatkan keuntungan yang besar pastinya. Nah, ini seringkali menyebabkan trader kadang-kala membeli aset pada level puncak atau pada level high atau harga yang sudah sangat tinggi atau tidak mengambil keuntungan pada waktu yang tepat. Jadi ada tindakan-tindakan yang kadangkala tidak sinkron ya. Jadi akhirnya karena keserakan ini membuat kita punya tujuan untuk mencapai profit itu jadi abstrak, jadi abu-abu gitu ya. Jadi keserakaan akhirnya menimbulkan sebuah efek yang menjadi dampak yang negatif terhadap psikologi kita sebagai seorang trader. Nah, kemudian yang ketiga adalah itu terlalu berharap ya atau hope. Ya kadang-kadang harapan yang tidak realistis pastinya. Jadi banyak trader yang berpikir bahwa trading adalah cara yang cepat untuk menjadi kaya. Ya, jadi dia berharap dengan melakukan trading dengan waktu yang sangat singkat, ya, dia berharap harapannya adalah menjadi seorang yang kaya. Nah, harapan yang tidak realistis ini bisa menyebabkan kekecewaan dan keputusan yang buruk pastinya.
Dan itu seringkali terjadi pada kita seorang trader tanpa kita sadari. Karena kita terlalu mungkin berharap lebih banyak. Kadang-kala juga ada yang namanya take returns. Begitu kita loss satu kali, kita mau mendapatkan langsung ya kembali lagi kerugian kita dan mendapatkan keuntungan berlipat gitu. Nah, itu adalah harapan yang salah ya. Jadi trader harus bisa menghindari dan bisa berpikir secara realistis. Yang keempat adalah overtrading. Nah, ini adalah hal yang sudah saya bahas juga sebelumnya dan seringkali dilakukan ya. Nah, kita seringkali melakukan trading ini bisa disebabkan oleh keinginan ya untuk selalu berada di pasar. Dan kita selalu pengen tidak trading gitu. Dan ini seringkali berujung pada keputusan yang tidak rasional pastinya sehingga menghasilkan kerugian karena overtrade itu adalah sebuah hal yang salah karena kita memaksakan melangkah jauh ke depan dengan kapasitas yang lebih besar pastinya, sehingga pada waktu kita salah, maka akibatnya akan sangat berdampak pada psikologi kita. Nah, sebaiknya untuk hal ini sebagai seorang trader, overtrading itu dihindari. Yang kelima adalah kita kenal dengan FOMO, fear of missing out. Ya, jadi ada dampak atau ketakutan akan kehilangan peluang ya ketika mungkin pasar bergerak dan bisa membuat pasar atau trader masuk ke pasar pada waktu yang tidak hanya karena melihat orang lain mendapatkan keuntungan sebagai contoh. Mereka ikut-ikutan. Begitu mereka ikut masuk, harga sudah berbalik arah. Akhirnya apa? Yang orang yang tadi mereka lihat mendapatkan keuntungan, tapi malah dia mendapatkan kerugian. Ini adalah sesuatu yang salah. Kita tidak perlu mengejar ya sebuah kesempatan atau peluang. Kita ciptakan, kita analisa peluangnya dan kita eksekusi sendiri. Nah, ini FOMO ya yang terbaru yang seringkali juga kita alami sebagai seorang trader. Yang keenam, yang terakhir ini adalah kehilangan kendali, yaitu kehilangan kendali secara emosional, ya, emosi yang tidak terkendali. Seperti kadang kita sudah marah atau frustasi. Ini bisa menyebabkan seorang trader membuat keputusan impulsif yang merugikan. Nah, faktor emosi ini ya, frustasi, marah karena loss, marah karena ada sesuatu yang berpengaruh kepada pikiran dan perasaan Anda. Mungkin di luar dari aktivitas trading yang kemudian berpengaruh kepada aktivitas trading Anda. Akhirnya mempengaruhi keseluruhan trading. Nah, ini kita bisa bilang kehilangan kendali terhadap emosi kita. Nah, sebaiknya begitu kita mendapatkan masalah di luar ataupun masalah tentang trading, kita rehat dulu, kita istirahat dulu, kita kembalikan ya emosi kita agar bisa menjadi mood yang positif. Nah, hal-hal inilah yang berpengaruh pada psikologi trading untuk seorang trader. Makanya untuk itu kita harus mengatasi tantangan ini dan sangat penting bagi seorang trader untuk sekali lagi ya mengembangkan disiplin, kesabaran dan kemampuan untuk mengendalikan emosi. Untuk itu diperlukan secara teknis ya, rencana trading yang jelas dan mematuhi strategi yang sudah Anda buat, yang Anda tetapkan dan juga dapat membantu menjaga keseimbangan psikologis Anda pada saat Anda trading. Ya, itu mungkin yang bisa saya share untuk akhir pekan ini. Teman-teman trader tetap semangat, tetap evaluasi, introspeksi apa yang bisa kita tingkatkan, apa yang bisa kita tinggalkan, kita buang jauh-jauh. Jadi happy trading always, good profit, good commitment, and have a nice weekend. Thank you.